Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ada sebagian orang yang bertanya mengenai permasalahan utang piutang dan pinjam meminjam, yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah meminjam dan mengutang. Keduanya seringkali dianggap sama. Bahkan kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Kadang orang sifatnya berkata meminjam, kadang orang berkata mengutang. Namun dalam fikih Islam, kedua istilah tersebut jelas berbeda, baik dari segi pengertian, objek kajian, hukum, dan konsekuensinya. Untuk itu pada video kali ini kita akan membahas 3 permasalahan, yaitu bagaimana perbedaan definisi masing-masing, bagaimana perbedaan objek kajian masing-masing, dan bagaimana konsekuensi hukum dan penerapannya. Itu kira-kira yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, meminjam dalam istilah fikih dinamakan ariyah. Definisinya menurut ta'rif para ulama, terutama dalam kitab dalam kitab Al-Iqna karya Syabi Syuja'i, yang dinamakan ariyah adalah ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillu al-intifa'u bih ma baqa'i ainihi liyarudahu alal mutabarri. Jadi yang dinamakan meminjam atau meminjamkan adalah memberikan izin untuk menggunakan, mengambil manfaat terhadap suatu barang yang sifatnya tetap, tidak berubah. Contohnya, meminjamkan buku, meminjamkan laptop, meminjamkan sendal. Nah, itu boleh meminjamkan seperti hal begitu. Itu ta'rif daripada ariyah atau meminjam. Jadi dalam hal ini yang dikatakan meminjamkan itu harus terhadap barang yang sifatnya tetap, tidak berubah atau tidak habis pakai. Sedangkan mengutangkan atau qardu dalam istilah fikih, secara lughah qardu itu artinya putus, al-qat'u. Secara istilah qardu adalah al-qardu wa dab'u malin ala sabilil ihsani wal irfaqi wa tamlikuhu liman yantafi'u bihi wa yarudduhu badalahu. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' bahwa mengutangkan adalah menyerahkan harta kepada orang lain atas dasar berbuat baik terhadap orang yang mampu menggunakannya dan dia berkewajiban untuk mengembalikan penggantinya. Nah, itu definisi daripada mengutangkan. Ya. Jadi antara barang yang boleh dipinjamkan dan barang yang boleh diutangkan itu jelas keduanya berbeda. Pertama, segi objek barang yang boleh dipinjamkan itu adalah barang yang sifatnya tidak berubah. Seperti tadi halnya sepatu, sendal, piring, itu boleh dipinjamkan. Sementara barang yang habis pakai seperti halnya misalnya uang, makanan, minum, itu tidak boleh dipinjamkan, tidak bisa dipinjamkan. Kemudian untuk utang, barang atau kategori barang seperti apa yang boleh diutangkan? Maka dalam kategori utang itu barang apapun bisa diutangkan, baik itu barang yang bersifat
tetap maupun barang yang sifatnya habis pakai. Seperti halnya kita mengutang uang, mengutang makanan boleh, atau mengutang tanah, mengutang rumah. Nah, itu boleh. Jadi rumah itu barang tidak habis pakai boleh dipinjamkan atau boleh diutangkan. Jadi untuk utang itu bermakna luas, karena orang yang berutang dia tidak berkewajiban mengembalikan barangnya, tapi dia berkewajiban mengembalikan nilai dari barang tersebut. Itu. Pembahasan yang ketiga adalah terkait hukum. Bagaimana hukumnya meminjamkan dan mengutangkan? Asal muasal hukum meminjamkan dan mengutangkan itu adalah sesuai kaidah usul fikih, al aslu fil muamalah al ibahah hatta jaa dalilu bi nahyihi. Asal muasal dari hukum meminjamkan dan mengutangkan itu adalah boleh, sehingga ada dalil atau keterangan yang menarik ke arah melarang atau mendorong ke arah membolehkan. Jadi asal muasal utang piutang atau pinjam meminjam itu adalah boleh. Kemudian setelah turun ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, maka asal yang tadinya boleh, kemudian turun ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang mendorong bahwa apabila didasarkan menolong, orang meminjamkan atas dasar menolong atau orang memberi utang atas dasar menolong terhadap kebutuhan orang lain, maka hal itu berubah atau bergeser hukumnya dari boleh menjadi sunnah atau dianjurkan, atau bisa bahkan jadi wajib. Bisa bahkan jadi wajib ketika benar-benar hal itu menjadi urgent. Jadi ketika orang misalnya kelaparan sehingga dia mengutang, nah kita bisa menjadi wajib atas dasar menolong untuk menyambung nyawa orang lain. Jadi tergantung dalil yang mendorongnya atau dalil yang melarangnya. Jadi asal muasalnya hukum peminjam dan mengutang itu, atau meminjamkan dan mengutangkan itu asal muasalnya boleh. Kemudian bergeser ketika didasarkan atas dasar saling tolong menolong, saling bantu membantu, maka itu menjadi baik, menjadi sunnah, atau bahkan bisa menjadi wajib. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa bagaimana ketika seseorang berkata meminjam terhadap hal yang tidak bisa dipinjamkan, seperti misalnya si A terhadap si B meminjam uang. Itu boleh nggak? Boleh, asal uang tersebut dikembalikan lagi dalam bentuk uang itu, tidak uang yang lain, harus uang yang tadi dipinjam. Seperti halnya kita meminjam sandal, maka kita kembalikan dalam bentuk sandal yang tadi kita pinjam. Kemudian apabila kita meminjam uang, kemudian kita dibalikan lagi dalam bentuk yang lain, maka itu sudah salah perlakuan, bergeser dari akad pinjam meminjam menjadi akad utang piutang. Jadi ketika kita berbicara akad pinjam, maka itu barang harus dikembalikan sesuai asalnya, tidak boleh ada kerusakan. Apabila ada kerusakan, maka orang yang meminjam wajib mengganti. Itu misalnya ada lagi orang istilahnya meminjam sabun. Nah, sedangkan sabun itu adalah perkara atau barang yang habis pakai. Itu bagaimana? Nah, apabila setelah dikembalikan barang itu berkurang atau menyusut, maka dia berdosa dari sejauh mana dia merusak dan menyusutkan barang yang dipinjamnya tersebut. Untuk itu, ulama memberikan solusi apabila kita meminta tidak, ya,
mengutang tidak, misalnya meminjam tidak terhadap sesuatu barang yang kita butuhkan, ya, maka kita boleh mengatakan dengan kalimat akad ikut. Misal begini, ketika kita mau tidur di suatu rumah yang bukan rumah kita nggak mungkin meminta rumah. Oke, juga kita tidak bisa menyewa rumah, maka kita boleh nggak meminjam rumah. Orang lain tidak bisa meminjamkan, maka kita boleh ikut tidur di rumah tersebut. Namanya ikut. Nah, ikut tidur, tidak meminta, tidak membeli, tidak meminjam. Kita ikut tidur atau ikut makan atau ikut mandi, boleh. Seperti hal itu solusi agar kita tidak kena hukum atau konsekuensi dari salah dalam mengakadkan suatu perlakuan akad. Untuk itu, dalam hal kita mengutangkan, apabila utang itu kita tujukan untuk membantu orang lain, maka memberi utang tersebut adalah menjadi berpahala. Lalu kemudian bagaimana ketika ada sebagian orang yang memberikan utang dengan iming-iming ada pengembalian lebih? Satu contoh, seseorang memberikan utang 1 juta, dia meminta agar mengembalikan dalam bentuk uang 1.100.000, artinya lebih 100.000. Maka apabila lebihnya itu dipersyaratkan di awal akad, maka hal itu menjadi hukum riba. Seperti kata Ibnu Hajar dalam Bidayatul Mujtahid, kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya menarik kemanfaatan bagi pemberi utang, maka utang tersebut mengandung riba. Untuk itu, karena dalil atau alasan kita meminjam atau meminjamkan dan mengutangkan adalah hanya untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kita harus saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka pinjamkanlah tanpa ada tuntutan apa-apa, utangkanlah tanpa ada tuntutan dan imbalan apa-apa. Insya Allah semua barang, semua hak milik kita yang kita pinjamkan dengan dasar tak saling tolong menolong, dengan dasar keikhlasan dan kebaikan, yang kita utangkan dengan dasar kita saling membantu sesama dengan kebutuhan masing-masing, insya Allah harta kita akan menjadi barokah, hidup kita akan menjadi manfaat. Dengan demikian, semoga penjelasan singkat ini bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.